Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 5 ya dari bukunya Slavin, yaitu teori-teori belajar pendekatan perilaku dan sosial. Kita masih fokus ke behavioral theories of learning ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang operan conditioningnya Skinner ya, B.F. Skinner. Nah, di sebelumnya sudah kita diskusikan ya tentang classical conditioning Pavlov ya. Nah, kita kali ini akan memfokuskan ke B.F. Skinner, operan conditionnya B.F. Skinner. Nah, jadi behavioral learning theories ini nanti selain fokus pada bagaimana konsekuensi itu menyenangkan atau tidak menyenangkan ya gitu. Jadi dari konsekuensi ini nanti akan bisa mengubah perilaku individu gitu. Nah, kita juga akan nanti belajar tentang bagaimana individu meniru perilaku individu lain gitu ya dalam proses belajar. Nanti kita bahas di video selanjutnya terkait Bandura. Baik, kita mulai saja. Jadi operan conditioning itu si Skinner itu berpendapat ya bahwa perilaku manusia itu lebih sering dipicu oleh stimulus tertentu gitu ya. Jadi tidak semata terkait refleks ya. Kalau anjing dalam eksperimen Pavlov itu kan seperti juga kita gitu ya. Jadi kita mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Nah, B.F. Skinner ini menyampaikan bahwa perilaku refleks ini hanya sebagian kecil saja gitu dari semua perilaku. Dia menyatakan bahwa perilaku lain yang disebut perilaku operant gitu ya. Jadi atau operant behavior ya, operant di sini itu maksudnya producing effects ya, operating ya, sesuatu yang beroperasi. Jadi tidak hanya refleks tapi operant behavior ini ada ya tanpa perlu adanya stimulus tidak bersyarat. Jadi tidak memerlukan unconditioned stimuli itu. Nah, pada operan conditioning ini Skinner berfokus pada hubungan antara perilaku dan konsekuensinya ya. Jadi misal jika perilaku individu itu mengakibatkan konsekuensi yang menyenangkan ya, maka individu tersebut akan melakukan perilaku tersebut lebih sering gitu. Jadi di sini menggunakan konsekuensi menyenangkan dan tidak menyenangkan itu untuk mengubah perilaku individu. Nah, ini yang disebut operan conditioning. Nah, Skinner itu eksperimennya berfokus pada menempatkan subjek ya, hewan, biasanya subjek hewan pada situasi yang bisa dikontrol atau diamati. Jadi sangat terkenal sekali dengan Skinner box ya. Jadi menempatkan animal subject ya, subjek hewan pada situasi yang bisa dikontrol ya, kemudian bisa diamati perubahannya secara perubahan perilakunya ya secara sistematis, jadi bisa direkam itu. Nah, di sini Skinner box itu berisi peralatan yang biasanya hewannya adalah tikus dan burung dara ya, sebagian besar, bisa juga simpansi itu ada ya. Nah, di sini Skinner box yang subjek tikus itu ada response lever gitu ya. Jadi dia lever itu tuas ya atau saklar gitu ya. Kemudian kalau nanti ditekan itu akan memunculkan makanan itu.
Nah, nanti itu juga ada yang air ya. Di sini ada loudspeaker juga, ada lampu juga ya. Kemudian terkait variasi tertentu itu ada electrified grid, jadi ada yang bagian yang bisa dialiri listrik gitu ya. Jadi biasanya di sini lingkungannya terkontrol gitu ya, jadi tidak bisa melihat atau mendengar ya kondisi di luar si subjek tersebut, walaupun ini kondisinya tidak sama ya, ada yang kedap suara, ada yang tidak juga gitu. Nah, eksperimen awal dari Skinner itu pengaturannya bahwa setiap nanti tikus menekan tuas ya, maka makanan itu akan keluar ya. Jadi setelah dia berapa kali menekan secara tidak sengaja gitu, maka kemudian dia menemukan bahwa nih ketika menekan itu akan mendapatkan makanan gitu ya. Nah, hadiah makanan ini kemudian mengkondisikan ya, mengubah perilaku individu ya, memperkuat perilaku menekan tuas ya, dan memperlemah perilaku lainnya ya. Perilaku lainnya di sini bisa misalnya berjalan-jalan berkeliling box itu akan berkurang ya, akan fokus ke menekan tuas gitu ya, karena itu yang mendapat penguatan ya, mendapat reinforcement. Nah, setelah itu ada beragam variasi ya. Ada yang mengeluarkan berapa kali itu makan baru keluar gitu ya, tidak setiap kali tekan terus keluar, itu tidak gitu ya. Ada yang tuas ditekan kemudian muncul terus tidak lagi itu, atau tidak secara random gitu ya. Nah, kemudian responnya si tikus ini nanti direkam ya selama pelaksanaan eksperimen itu. Nah, baik, ya itu saja dulu. Selanjutnya kita nanti akan mempelajari prinsip-prinsip behavioral learning theories ya. Jadi nanti kita akan belajar apa itu konsekuensi, apa itu reinforcement ya, atau reinforcer ya. Kemudian ini nanti ada yang positif, negatif, primary, secondary, intrinsic, extrinsic ya. Ada primate principle, punishment, extinction ya, dan lain-lainnya nanti kita pelajari di video selanjutnya. Baik, itu saja referensi saya ambil dari chapter 5 ya, bukunya Slavin. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.